Halo teman-teman semua, apa kabar? Ini saya udah lama ya nggak bikin video karena sibuk kerja nyari duit. Jadi langsung aja, ini saya mau upgrade sektor kopling sama pengereman. Rencananya saya mau bikin double disc. Jadi bahan-bahan apa aja yang bakalan saya sediain sama gimana cara masangnya nanti. Jadi di video ini pengereman R25 itu kan nggak enak ya. Beda kalau yang udah diganti dengan aftermarket kayak Jamet ini, karena udah diganti. Jadi rencananya yang R25 ini juga bakalan saya ganti. Dan akhirnya saya nabung nyari duit siang malam. Pokoknya tiap ada kesempatan gua nyari duit. Itu di lantai juga pas ada langsung aja gua tilep, gua ambil, gua nyari kemanapun yang ada sampai ke kolong tempat tidur. Kalau ada duit langsung gua tilep juga. Nah itu pas ada langsung gua sikat. Nah ini apa ini? Itu nantilah kita bahas. Terus langsung aja kita simpan di celengan Indomaret gua. Nah ini kebetulan udah kekumpul lumayan banyak ya. Pokoknya dicukup-cukupkan lah buat beli parts-parts yang bakalan saya pakai nanti. Dan akhirnya sudah kekumpul, saya berhasil beli bahan-bahan yang bakalan saya pakai nanti buat bikin si Cobra jadi lebih ganteng dengan double disc. Yang pertama itu saya beli body fairingnya. Jadi saya ngambilnya yang bekas tapi yang nggak pecah ya. Dia cuma ada bekas dempulannya aja, tapi setelah saya tanya ke tukang cat katanya masih bisa dibikin bagus lagi. Yang penting nggak pecah sama dudukan buat fairingnya nggak ada yang rusak. Jadi masih bisa lah. Terus yang berikutnya itu ini barang gede, hitam, panjang, keras kayak punya gua. Ini tuh bottom shock sebelah kiri buat R25. Nah karena waktu saya hitung-hitung ya, kalau ganti upside down terus dibikin double disc itu bakalan gede banget budgetnya. Karena pertama saya harus beli upside down dulu. Terus upside down itu harganya kan 5-7 jutaan. Belum lagi saya harus beli bottom shocknya. Bottom shocknya itu kisaran 1 jutaan lebih lah. Jadi cuman buat kaki-kaki doang upside down sama bottomnya itu bisa hampir sampai 10 juta. Ya nggak sampai 10 juta sih, tapi hampir lah. Jadi setelah saya pikir-pikir mending saya pakai bottom shock teleskopik Virosi ya, yang sebelah kiri, supaya lebih menghemat budget. Karena selain bentuknya sama, kualitasnya menurut saya juga udah oke lah. Jadi kita nggak perlu pakai las-lasan lagi, nggak perlu bikin dudukan baru lagi. Semuanya udah PNP dari Virosi. Nah sesudah itu saya ngambil kaliper. Di sini saya ngambil mereknya Kita. Jadi saya ngambilnya satu set ya, kanan sama kiri, sepasang. Warnanya saya ngambil warna merah. Di dalamnya kita dapat handle apa ya, hand grip mereknya TDR. Ini nggak enak ya, keras banget karetnya, jadi nggak bakalan saya pakai. Terus satunya lagi ini yang sebelah kiri, jadi sama-sama warna merah, udah logo Transformer. Kita dapat gantungan kunci ya dari Kita. Ini bahannya karet, nggak bakal saya pakai. Terus kita dapat stikernya juga, ini juga nggak bakalan saya tempel. Terus ini hand gripnya yang satunya lagi, yang ya sama juga nggak bakalan saya pakai.
Ini ada snack, jangan dimakan. Terus ini ada lubang ya, ini nggak tahu lubang apa. Saya kobel-kobel juga nggak ada yang keluar. Di dus yang satu lagi juga ada dua ya, depan sama belakang itu saya kobel-kobel nggak ada apa-apanya. Jadi udah langsung kita lihat, ini dia penampakannya kaliper KTC 4 piston. By the way, kenapa saya nggak ambil yang RCB? Karena harga RCB itu lebih mahal. Terus dari segi desain saya suka KTC. Meskipun RCB itu apa ya, diameter pistonnya ada yang lebih gede ya, ada sekitar 3,4 cm sama 3 cm. Sedangkan untuk KTC itu cuma 3 cm kalau nggak salah. Itu info saya lihat di 902 Garage. Jadi insya Allah semoga kaliper ini bisa kepasang dengan baik di Yamaha R25 saya, si Cobra ini. Terus barang-barang berikutnya itu saya beli selang rem. Selang remnya saya ngambil TDR bukan yang Hell karena harganya itu ngelitikin ginjal saya, jadi saya ngambilnya TDR aja warna black carbon biar warnanya itu enggak banyak nabrak lah. Sana sini saya ngambil warna netral. Ukurannya 90 cm. Jadi saya ngambil sepasang kanan kiri. Ya semoga nggak terlalu panjang ataupun nggak terlalu pendek, sehingga kesannya tetap rapi gitu kalau di motor. Dan ini adalah beberapa barang-barang yang jebolin celengan saya, yaitu ini. Langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama itu lahar bambu. Jadi mekanik saya nyaranin saya buat ganti lahar standar dari bawaan pabrik itu dengan lahar bawaan dari merek ini ya, mereknya Koyo. Ya semoga awet kalau dipasang nanti. Terus ini ada cakram dari Delcavic. Ini ukuran 320 mm. Di dalamnya kita dapat unit cakramnya sama dapat dudukan buat kaliper dengan ukuran 320. Tapi di sini kalipernya untuk kaliper standar ya, bukan untuk kaliper 4 piston kayak KTC. Jadi sayang banget sih, padahal dari segi kualitas, dari segi bentuk ini keren banget menurut saya. Tapi ya mau gimana lagi, kan nggak bisa dipakai di kalipernya KTC. Otomatis saya harus custom dudukan buat kalipernya gitu. Terus untuk yang satu lagi sama juga ya isinya. Untuk unit piringan cakramnya sendiri ini yang semi floating ya, bukan yang floating. Jadi dari kembangannya saya suka, nggak terlalu gimana ya, menurut saya pas lah, mirip-mirip kayak Moge gitu menurut saya ya, ini kan selera juga. Terus finishing dalamnya dari CNC kayaknya aluminium, ini tebalnya sekitar 4 mili. Bagian depannya itu ada paku kelingnya, bagian belakang ya biasa ya, buat paku kelingnya. Terus ini karena semi floating jadi dia nggak bunyi kalau digoyang-goyang, karena kalau yang floating kan dia bunyi kalau digoyang gitu. Tapi kalau yang semi floating katanya untuk melepas panas dia lebih baik ketimbang disk yang standar. Oke, terus yang satunya lagi sama ya, isinya cakram sama dudukan kaliper juga. Terus ini ada handle kopling dari RCB. Ini tipenya yang RCB S1. Nggak tahu ya ada yang long atau yang enggak. Pokoknya saya beli yang RCB S1. Ini ada logonya, embossnya juga RCB. Ada dudukan buat spionnya tapi nggak dikasih baut sama RCB-nya. Jadi kita harus beli sendiri. Dapat baut aluminium juga buat masang ke stang motornya. Dari finishingnya ini udah bagus ya menurut saya. Udah dapat apa ya,
namanya switch kopling juga. Jadi kalau seandainya motor dalam posisi giginya terisi, itu mesinnya nggak bakalan nyala. Itu sudahnya sisanya juga ya bagus lah untuk finishingnya. Cuman saya kurang suka itu ada tulisan RCB-nya di atas ini warnanya putih. Terus sama ada ini ya, setelan kabel koplingnya warnanya silver. Lebih bagus lagi kalau warnanya hitam. Jadi kesannya lebih apa ya? Lebih mahal. Terus ada fitur breaking point atau break pointnya atau apalah itu judulnya. Jadi kalau patah, amit-amit crash, patahnya di nggak semua handlenya patah gitu, cuman ujungnya doang. Dan ini dia master rem yang bakalan saya pakai, yaitu RCB S1 17 mm yang warna hitam, tipenya yang long lever. Ini sebenarnya eksperimen aja sih ya, saya eksperimen nyoba ini master rem RCB kuat nggak buat genjot double kalipernya KTC yang 4 piston. Ya semoga kuat-kuat aja ya. Jadi kita unboxing dulu. Di dalamnya kita dapat kecap. Ya ini dos kecap ya. Dos kecapnya kita singkirin dulu. Kita dapat stiker yang katanya stiker mahal, sama buku manualnya kita pindahin dulu. Terus ini kita dapat snack juga. Ini jangan dimakan, sekali lagi jangan dimakan. Terus kita dapat dudukan buat tabung remnya. Ini kayaknya dari aluminium juga. Terus kita dapat baut banjo. Tapi di sini baut banjonya yang buat single kaliper, jadi nggak dua lubangnya, cuma satu doang. Jadi saya harus beli lagi baut banjo buat yang double kaliper. Itu. Terus ini kita juga dapat tabung minyak rem. Nah untuk tabung minyak remnya ini menurut saya udah bagus ya. Finishingnya udah halus, bagian atasnya, bawah, samping, selang minyak remnya itu udah cakep lah. Ditambah di atasnya ada logo RCB-nya. Terus ini mau warnanya model smoke ya. Jadi menurut saya udah cukup keren lah. Nggak bakalan saya ganti, tetap bakalan saya pakai. Terus kita buka lagi, kita dapat switch rem dari RCB. Jadi ini switch rem kita pasang ke motornya, terus yang satunya ke kaliper KTC-nya. Udah gitu langsung aja kita ke unitnya. Ini dia RCB S1 17 mm yang long lever warna hitam. Nah di bagian belakangnya ada kode partsnya juga, ada tulisan 17 mm. Dari finishingnya udah lumayan cakep sih menurut saya. Cuman ada yang agak kurang saya suka, yaitu finishing di bagian bawahnya. Tepatnya itu di bagian ini. Nih, jadi ini agak kasar gitu ya untuk finishingnya. Yang lainnya juga menurut saya udah bagus ya. Udah panjang, ada setelan remnya juga. Terus untuk dari segi warnanya juga saya suka. Ada breaking pointnya juga, break point. Terus ini setelannya bisa kita setel tuas remnya deket apa jauh. Untuk warnanya sendiri selera sih, tapi saya suka RCB bikin yang 17 mm warnanya kayak gini. Jadi biar ada perbedaan dengan yang 14 mm. Karena kan kalau yang 14 mm itu warnanya sama ya, warna pompa sama tuasnya biasanya sama. Tapi kalau yang 17 mm warna pompa remnya ini ya, master remnya sama handlenya itu beda. Jadi orang itu langsung tahu, oh ini yang 17, ini yang 14 gitu. Di sini juga kita udah dapat penutup buat tempat spionnya, jadi kita nggak perlu beli lagi kayak yang
bagian koplingnya. Dan ini dia, kita coba dis 320 Delcavic ke velg orinya Yamaha R25. Apakah langsung plug and play atau harus ada perubahan? Kita coba dulu. Mana ini lubangnya yang pas ya? Ya bentar ya, kita pasin dulu. Nah ini kelihatan udah pas kan? Padahal enggak, karena di sini ada tonjolannya buat cakram ori kan itu diameter bagian dalamnya itu lebih kecil, jadi nyangkut di apa ya ini tonjolan di peleknya. Kalau kita maksa masang itu nggak pas, jadi nanti bakalan apa ya, bakalan diakalin lah, entah mau dibubut atau gimana. Nantilah kita pikir lagi kalau mau pasang di sini. Tapi untuk penampakannya kalau udah terpasang di pelek itu kira-kira kayak gini ya. Nah ini kalau dari jauh kelihatan pelek itu jadi lebih padat ya. Tapi ya itu tadi, ini tonjolan buat cakram orinya itu nggak bisa pas. Tapi tampilan udah cakep sih. Pelek jadi kelihatan padat, udah kelihatan kayak moge ya, jadi lebih keren aja gitu. Dan itu tadi beberapa barang-barang yang jebolin celengan saya. Untuk hasil pemasangannya kayak gimana nanti bakalan saya tunjukin di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman, kalau modif motor itu yang proper ya. Hormati sesama pengguna jalan dan warga di sekitar, biar nggak disumpahin dan dimaki-maki kalau lagi di jalan. Oke, segitu dulu video dari saya. Gua Iceberg, see you and bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.